Baik, kita lanjutkan pertemuan kita di hari pertama ini, kelas bimbel PPPK, kelas bimbel Mr. IDP. Kita membahas soal Situational Adjustment Test SJT tahun 2025. Tadi di sesi 1 kita sudah bahas ya, sampai nomor 9. Jadi satu kali lagi, Ibu Kristina, di sini kita lihat ya, bahwa Ibu Maria Pay Harnum ini bisa mendapat peringkat kedua terbaik ya, perolehan nilai 580. Tadi kita lihat dari sini berdasarkan informasi dari Ibu Maria ini ya. Di sini tadi ada assessment, gaya belajar bervariasi. Tadi juga ada gaya belajar auditory, lalu ada kinestetik, lalu ada visual ya. Lalu tentang komunikasi juga dengan peserta didik bisa juga termasuk sesama rekan guru. Tadi kita terputus ya, saya lupa memberitahu bahwa jika sudah sampai 40 atau 45 menit kita lanjut ke sesi kedua gitu ya Ibu Kristina ya. Oke, Ya, tadi Mister. soal terakhir nomor 9 ya. Nomor 9 ya, Ya, Mister. jawabannya berupaya merencanakan aktivitas yang memungkinkan tiap peserta didik. Oh, tadi jawabannya apa ya tadi? Udah sampai jawaban tadi belum ya? Belum sampai jawaban Belum tadi, ya? Mister. Oke, nomor Ya, 9 ini. Ya, jadi di sini coba kita baca satu kali lagi ya. Berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual. Ya, berarti bukan hanya yang gaya belajar visual, ada juga sini auditory. Maka, ya, intinya di sini kita sebagai guru memfasilitasi atau mengakomodir semua gaya belajar peserta didik. Ya, seperti itulah dia. Ini terlepas dari konteks sekolah kita ya, supaya di sekolah kita tidak mempunyai fasilitas yang mendukung, ya itu beda cerita seperti itu. Kita di sini ya kalau ada jawaban yang bisa sesuai dengan soal ya itu kita pilih, bukan bukan kita berdasarkan keadaan di sekolah kita, bukan. Sini berdasarkan soal ini seperti itu. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini sudah menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Maka kita sebagai guru ya ini disinilah kita perlu guru apa ya, menyesuaikan diri, mengupgrade kemampuan. Maka yang ditanya ya tindakan kita. Berarti tindakan kita memecahkan masalah yang ada di sini, gaya belajar yang berbeda. Ya, maka di sini menyediakan sumber belajar yang mencakup berbagai jenis media seperti di sini ada teks, video, presentasi lisan. Jadi kalau video ini ini menyesuaikan dengan visual ya. Teks juga visual. Presentasi lisan auditory. Jadi ada tindakannya, ada yang dilakukan menyesuaikan dengan situasi. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan berhubungan dengan soal nomor 9, langsung kita diskusi teman-teman. Ibu Dayana, Ibu Kristina. Jawabannya ini Charlie ini, C, nomor 9. ya, Mister. Tadi juga saya jawabannya saya pilih C juga, Mister. Sama ya. Ya, Ibu Ibu Dayana Waode gimana kira-kira? Oke, kita lewatkan dulu ya. Nanti kalau bertanya boleh. Nomor 10, cara yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan literasi. Nah, literasi. Sini kayak kata kuncinya adalah literasi. literasi. Kalau dikatakan literasi itu bisa kita katakan pemahaman konteks, ya, pemahaman akan bagaimana kita memaknai
suatu teks termasuk, ya. Kalau kita lihat di sini, ini dikaitkan dengan membaca ya. Ya. Oke, menyediakan buku-buku yang menarik, ya ada positifnya, membentuk komunitas membaca, ya masih berhubungan, mengajak diskusi tentang buku yang dibaca, ada kaitannya juga, mengoptimalkan peran perpustakaan, ya semuanya positif ini, mengadakan kebiasaan membaca. Ini kan semuanya positif teman-teman ya. Maka Ya. kita pilih yang lebih mengena. Ya tentu pembiasaan membaca, itu ya. Ya. Jadi walaupun ini kan semuanya tentang fasilitas ini. Walaupun fasilitasnya ada, contohnya di setiap sekolah itu biasanya ada perpustakaan, tetapi kalau tidak didorong gitu ya, tidak diinstruksikan, ya itu bisa aja perpustakaan kosong. Maka di sini ya pembiasaan, ya berupa tindakan. Biasa. Oke, jadi sehubungan dengan ini Ya. teman-teman ya, tentang literasi ini saya kayak seperti bercerita sedikit gitu ya. Kalau orang-orang luar negeri itu sudah merupakan budaya itu membaca itu. Saya pernah lihat orang-orang bule eh, traveling atau jalan-jalan ke Indonesia, mereka membawa buku. Ketika sedang santai, duduk di kolam renang atau duduk di pantai, itu sambil membaca buku kadang. Seperti itu ya. Mari kita lanjutkan soal nomor 11. Ya, ini opsi jawabannya lumayan panjang-panjang ya, soal nomor 11 ya. Ya. Kita lihat soal nomor 11. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Nah, maka di sini kata kuncinya adalah sikap yang menunjukkan, mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Maka tentu di sini kita pilih yang positif. Ya, yang paling positif, yang paling baik. Rajin ibadah disertai sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. Nah, kalau kita lihat sini, kata kuncinya di sini, pertama rajin ibadah. Kalau kita semua lihat sini kan rajin ibadah ya, maka yang ini Ya. nggak usah kita tandain lagi rajin ibadah karena setiap opsi rajin ibadah diawali dengan rajin ibadah. Ya. Yang opsi A di sini mencerminkan sikap toleransi ya dengan siapapun dan dengan apapun dan siapapun ya. Tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. Ini kalau kita lihat yang pertama ini tidak mentolerir waktu. Nah, ini agak apa nih? Perlu Negatif. diperhatikan. Rajin beribadah disertai dengan sikap perilaku tanpa pamrih di sini ditambahkan dengan sikap dan perilaku tanpa pamrih Dan perilaku. dan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. Ini negatif ya, ini negatif biasanya Ya. teman-teman. Negatif. Ya dalam konteks kita di sini sebagai bangsa Indonesia ini negatif, ini langsung aja kita eliminasi. Rajin ibadah disertai dengan sikap dan perilaku yang toleran. Ini sikap perilaku yang toleran namun tetap menunjukkan prinsip tegas. Ya, ini juga negatif ini yang perlu diketahui orang lain. Rajin beribadah serta dengan sikap perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Nah, ini positif ya. Ya. Maka di sini yang Charlie, yang C dan D ini Charlie Delta kita eliminasi. Ini juga apa nih? Ini juga negatif ini teman-teman ya. Tidak mentolerir. Jadi yang mana kita pilih ini teman-teman? A atau E, alfa atau eko? Ya, maka di sini teman-teman ya, di sini kita lihat serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Keteladanan. Ya, jadi kalau dikatakan keteladanan ini, maka ini sudah mencakup sikap toleransi dan Iya. hal-hal yang lain seperti itu. Tadi kan ada kita bahas jika ada
eh, opsi jawaban yang tampaknya semuanya benar, kita pilih yang bisa mengakomodir jawaban yang lain. Gitu ya. Iya. Maka dalam hal ini jawaban A sudah diakomodir oleh jawaban E atau Jawaban Eko. E. Seperti itu ya. Ya, Oke, mari kita lanjut soal nomor 12. Oke, soal nomor 12 kita baca ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nanti itu kan di hari H ujian atau seleksi P3K itu soalnya kan lumayan banyak. Maka kita di situ dituntut membaca seperti itu ya, membaca. Maka salah satu faktor eh, kelulusan ataupun nilai yang baik nanti pada saat hari H PPPK, seleksi PPPK itu adalah ya, ya kemampuan membaca. Maka di sini kita dituntut fisik yang kuat nanti ya teman-teman ya. Teman-teman, Ibu Kristina, Ibu Dayana ya harus siap membaca dalam waktu sekitar 2 jam itu, 2 jam. Maka fisik harus kuat ya. 2 jam, bukan hanya sekadar membaca, tetapi juga memaknainya, ya, menganalisa soal. Nah, itu ya, maka diperlukan kebiasaan membaca. Kita lihat ya. Sebagai guru, bagaimana cara terbaik untuk membantu siswa ini beradaptasi? Nah, jadi ini bisa merupakan salah satu opsi bagaimana kita bisa cepat memahami konteks soal, gitu ya teman-teman ya. Saya berikan tips di sini. Tips memahami konteks soal. Ya, bisa kita katakan baca terlebih dahulu kalimat terakhir sebelum opsi jawaban. Nah, seperti ini. Apalagi dia soalnya yang narasi soalnya yang agak panjang supaya kita langsung tahu apa yang ditanya seperti itu. Ya, di sini tips memahami konteks soal. Maka kita baca terlebih dahulu kalimat pertama. Kalimat terakhir. Baca kalimat terakhir sebelum opsi jawaban. Ini ya. Ya. Maka yang dimaksud di situ adalah ini. Sebagai guru, bagaimana cara terbaik untuk membantu siswa ini beradaptasi? Ya, lalu setelah kita baca kalimat terakhir, kita pahami apa di sini konteksnya, membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, membantu siswa beradaptasi. Ini ya. Berarti di sini secara logikanya atau secara tersirat, ada yang istilah makna tersirat dalam bahasa Inggris itu disebut dengan implied meaning gitu ya. Kalau di soal iya. reading comprehension ada disebut dengan implied meaning. Maka di sini secara tersirat siswa ini bermasalah atau mempunyai kesulitan untuk beradaptasi. Kan seperti itu logikanya. Kita lihat di sini Anda mengajar di sebuah kelas di mana seorang siswa baru, nah di seorang siswa baru saja pindah dari sekolah lain. Siswa ini kesulitan. Nah, di sini dia kesulitan beradaptasi. Tentu dengan lingkungan sekolah itu ya, apakah itu di sekolah ataupun di kelasnya, terutama di kelas tentu ya. Sering terlihat sedih dan terisolasi dari siswa lain. Ya, tentu di sini dia kesulitan beradaptasi ataupun berkomunikasi, bisa kita katakan seperti itu, dengan teman-teman sekelasnya ataupun dengan teman-teman sekolah. Maka dalam konteks ini kita sebagai guru ya harus bisa melihat hal tersebut dan melakukan tindakan. Ya, seorang guru sebagai guru bagaimana cara terbaik? Oke. Kita sudah paham konteksnya, lalu kita lihat. Anda menghabiskan waktu ekstra. Nah, ini kata menghabiskan ini negatif ya. Negatif. Hmm.
Untuk berbicara dengan siswa tersebut setelah kelas, menawarkan dukungan dan saran untuk beradaptasi. Sebenarnya di sini bukan saran ya, ditambah lagi ini juga negatif ini saran. Tentu ini apa sebenarnya? Tindakan ya, bukan saran. Anda membiarkan, nah ini lagi, ini langsung kita apa ya? Ya. Anda meminta beberapa siswa. Nah, di sini ini sudah masuk tindakan yang benar sesuai dengan Positif. konteks. Anda meminta Ya. beberapa siswa yang ramah dan terbuka untuk membimbing dan mengajak siswa baru tersebut bergabung. Nah, ini kan tentu baik sekali ini ya. Ya. Berarti ada yang mengajak, mengarahkan, membimbing teman-teman yang kita meminta siswa yang ramah terbuka. Anda langsung membawa siswa baru tersebut ke konselor. Nah, ini ya janganlah sikit-sikit ke konselor ya. Atau ini BK ini ya, guru BK maksudnya. Kecuali kalau kita sudah melakukan tindakan, nah ini bisa apa? Bisa hal yang selanjutnya dilakukan. Anda membuat kegiatan khusus di kelas yang bertujuan untuk memperkenalkan siswa baru tersebut kepada teman-teman sekelasnya. Ini juga positif ini sebenarnya nih. Hmm. Apakah ini jawabannya Charlie atau Eko? Yang mana kira-kira Ibu Christina dan Ibu Dayana? Charlie. Charlie ya, nomor 12 ya. Ibu Dayana bagaimana? Ya, ini kalau kita lihat konteksnya ini, ya tentu ini yang lebih tepat ya. Ya, ini biasanya ya ini menurut saya ini tentu sudah dilakukan ini. Tentu namanya siswa baru kan di hari pertama itu langsung diperkenalkan gitu ya. Jadi Ya, 12 ya, ya, Charlie. Mister. Kita Oke, lanjutkan Mister. teman-teman. Ya, kalau ini kan soalnya cukup singkat teman-teman ya. Tadi saya katakan tentang tips ini, yang ini ya. Jadi ini khususnya bagi soal-soal untuk soal-soal yang narasinya panjang gitu ya. Oke. Jadi kalau soal nomor 13 ini ya ini kalimatnya juga hanya satu kalimat gitu ya. Ya, Mister. Ketika Anda memiliki siswa dengan kebutuhan khusus di kelas, tindakan Anda yang paling baik adalah, maka topiknya di sini siswa dengan kebutuhan khusus. Kebutuhanku. Ya, oke. Tadi ada istilah inclusive learning Inklusif. ataupun inclusive class. Apa tadi inclusive class, teman-teman? Eh, Yang bisa mengakomodir keberagaman siswa. mengakomodi yang bisa mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Ya, walaupun berbeda-beda, yaitu kita fasilitasi atau kita akomodir ya atau kita akomodasi. Pertama sini Ya. mengabaikan, nah ini negatif, langsung kita eliminasi. Jadi ada juga istilah Ya. tips eliminasi teman-teman ya. Jika sudah bertolak belakang dengan konteks soal, kita eliminasi, kita coret. Mengisolasi siswa tersebut dari kelas. Nah ini juga lebih parah. Menyarankan Negatif. orang tua untuk mencari kelas, mencari Khusus. sekolah khusus. Ya, ini bagaimana ini ya? Merancang pengajaran inklusif. Nah, ini sudah mengena. Ya, Mister. Hmm. Ketika Anda memiliki siswa dengan kebutuhan khusus, maka maknanya sini ya ada yang spesial, ada yang biasa gitu. Kalau ini bisa kita katakan spesial gitu ya. Ya. Meminta siswa tersebut untuk hadir di sekolah, meminta siswa tersebut untuk tidak hadir. Oh, ini juga parah ini. Nah, ini sudah jelas ini ya, teman-teman ya. Yang 13 ini D. delta ya. Delta atau D. Delta. Ya. Oke. Oke, sampai nomor 13 dulu. Mungkin ada yang mau ditanya, Ibu Kristina, Ibu Dayana, ya silahkan aja ya. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Sampai nomor 13. Tidak ada, kita lanjutkan. Ya,
Nomor 14, Anda memiliki tantangan dalam mengelola waktu Anda dengan banyak tugas administrasi dan pengajaran. Apa yang Anda lakukan? Ya, intinya di sini adalah tentang mengelola waktu. Oke, kita lihat di sini ada tugas administrasi banyak ya dan pengajaran. Yang A, mengabaikan tugas administratif dan fokus pada pengajaran karena itu yang utama. Atau di sini ada kata mengabaikan, ini biasanya negatif. Negatif. Menyusun jadwal yang jelas. Nah, ini bagus ini, menyusun jadwal yang Bisa. jelas dan prioritas Ya. untuk mengatur waktu secara efisien. Nah, jadi ini tindakan yang profesionalisme ya, teman-teman ya. Jadi tentu kita banyak tugas-tugas, ya tentu kita ada, bisa kita buat daftar yang harus kita kerjakan, ya urutannya bagaimana, tentu secara prioritasnya. Memilih mengerjakan tugas yang harus diprioritaskan, ya ini juga diprioritaskan. Namun di sini yang opsi B ini ada jadwalnya, jadwal atau skala apanya, urutan prioritasnya seperti itu. Melakukan perencanaan sehingga semua pekerjaan terselesaikan dengan baik. Perencanaan yang bagaimana? Nah, itu mungkin yang perlu dipertanyakan untuk opsi delta ini atau D ini. Gitu ya, untuk nomor 14. Itu yang membedakan dia, yang kalau kita lihat yang delta ini, melakukan perencanaan sehingga semua pekerjaan terselesaikan dengan baik. Kalau ini lebih spesifik dia, ada kata jadwal yang jelas. Jadwalnya. Ya. Ya, itu di sini kita pilih yang terbaik yaitu Bravo. B. Oke, soal Bravo. terakhir teman-teman. Kita lihat di sini soal nomor 15. Suatu hari tiba-tiba Anda mendapatkan umpan balik negatif dari orang tua. Oke. Mengenai cara Anda mengajar, padahal Anda sudah berusaha yang terbaik. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Ya, ini tentang bisa kita katakan masukan ya, atau tanggapan dari orang tua. Mengkomunikasikan dengan hati lapang bahwa Anda sudah melakukan hal yang terbaik, ini positif. Mempertimbangkan untuk memperbaiki cara mengajar kita, ini juga ada positifnya. Mendengarkan umpan balik dan melakukan refleksi dan memperbaiki pengajaran, ya ini positif semua ya. Tidak sakit Ya. hati, berterima kasih atas kritikan yang diberikan. Ini terlalu Diberikan. apa namanya? Ya ini kayak basa-basi kayak gitu ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, coba kita analisa lagi soal nomor 15 ini. Mengkomunikasikan dengan hati lapang bahwa Anda sudah melakukan yang terbaik. Ya, jadi ini memang kadang terjadi teman-teman ya. Kadang mungkin kita tidak menyadari apa yang kurang dari diri kita seperti itu ya. Di sini ada dikatakan melakukan refleksi. Nah, ini. Charlie. Di sini ada kata Refleks. mempertimbangkan. Jadi Mempertimbangkan. melakukan refleksi berarti di sini mengevaluasi diri kita atau Ya. kita memastikan apakah ada yang salah atau tidak. Kalau ada yang salah ya kita perbaiki. Seperti itu. Jadi teman-teman ya, saya sendiri juga mungkin saya kalau di kelas bimbel saya sering mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan pasti selalu benar, teman-teman. Jika saya salah ya silahkan dikoreksi saya gitu ya, silahkan mengkoreksi saya. Oke teman-teman ya. Makanya di kelas Zoom seperti ini saya sering memakai istilah kita diskusikan gitu. Kalaupun ada yang salah dari saya, teman-teman bisa menyampaikan
hal yang seharusnya ya saya pasti menerima gitu. Itu teman-teman ya mengenai ini umpan balik, melakukan refleksi dan memperbaiki pengajaran. Ini positif yang Charlie. Oke, itu dia 15 soal yang sudah kita bahas di kelas Zoom kita pada hari pertama ini ya. Sambil menunggu kalau ada hal yang mau disampaikan atau ditanya kepada Ibu Kristina ataupun Ibu Dayana. Nanti selanjutnya pertemuan kita selanjutnya Zoom meeting yang kedua pada hari Jumat ya. Hari ini tanggal 12 hari Rabu, hari Jumat berarti tanggal 14 ya. Ya, hari Jumat 14 Maret 2025. Kita Zoom meeting yang kedua. Silakan Ibu Kristina, Ibu Dayana, apakah mau bertanya atau apakah mau menyampaikan sesuatu, baik itu terkait secara umum P3K tahun ini atau seperti apa? Silakan. Kita berdiskusi ya, bertukar pikiran ataupun menyampaikan informasi terupdate. Ada yang mau disampaikan Ibu Kristina? Iya, Mister, saya ingin bertanya, kira-kira nanti ujian P3K tahap 2 ini, seperti yang tadi Ibu siapa yang tadi dari Kemenak sudah bertanya itu, sama tanyakan kembali bahwa nanti saat ujian itu apakah untuk kita yang guru mapel itu soalnya dalam bentuk SJT Bahasa Indonesia kan, Mister? Ya, oke. Yang pertama ya, seleksi P3K yang terakhir itu di akhir tahun 2024 itu SJT. Oke, Mister. Oke, oke. Untuk Kemendik ya, dinas ya. Iya, iya, Jadi Mister. untuk semua guru SJT berbahasa Indonesia. Jadi sangat kecil kemungkinan ya, sangat kecil kemungkinan menyesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing sangat kecil. Gitu ya. Oke, Mister. Kalaupun ada perubahan, nah, kalaupun nanti ada perubahan, saya bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Ya, itu pernah terjadi pada saat uh, saya membuka kelas bimbel PPG ya, yang Iya, dari Mister. apa bentuk reading. Kalau dulu PPG bahasa Inggris itu dia semuanya banyak tentang reading juga, banyak reading, Iya, banyak Mister. Betul. pedagogik, tetapi yang terakhir ini ke piloting ya TCK namanya ya. Ya, Iya, itu iya. saya update soal-soalnya. Jadi kalaupun nanti ada informasi terbaru terkait seleksi P3K, saya siap menyesuaikan. Adalah yang lain, Ibu Kristina? Yang berikut saya mau tanyakan, Mister. Formasi tahap 1 itu eh, sudah diisi mereka yang sudah ikut ujian P3 ke tahap 1. Sementara bagaimana dengan kita yang ikut ujian tahap 2 ini, Mister? Ya, kalau terkait itu ya saya juga belum mendapat itunya ya, belum mendapat informasi terupdate-nya ya. Kita kalau mengenai hal itu kita berbagi informasi lah ya. Mm-mm. Oke, Mister. Kalau terkait pelaksanaan seleksinya ada nggak informasinya Ibu Kristina? Belum ada, Mister. Hmm, Iya, belum ada ya. Oke, iya, jadi Mister. tidak apa-apa ya. Namun bagaimanapun ya tentu kita apa namanya? Kita mempersiapkan diri lah ya. Kita mempersiapkan Iya, diri. Mister. Tadi di awal-awal saya sudah katakan ya, oh ini Ibu Maria ya, ya begini yang bisa saya berikan ya peringkat terbaik kedua itu ya. Tentu usaha yang dilakukan itu ya tidak percuma seperti itu ya. Lalu nanti ya mendekati Idul Fitri kita break dulu beberapa hari teman-teman ya. Oke, Mister. Ya sebelum dan sesudah Idul Fitri kita break beberapa hari nanti kita lanjutkan lagi.
Kalau tidak ada lagi, Ibu Dayana ada yang mau disampaikan? Ya, tidak ada? Sudah jelas. Iya. Hanya anu tadi Pak, soal saya terlambat masuk tadi. Oh, iya, terlambat masuk. Nanti ada rekamannya ya. Nanti setelah ini saya share file Oh iya, jawabannya ya. Ini file apa nih? Oke, Mister. Ada kunci oke jawabannya oke. di bawah ini. Nanti teman-teman tengok di bawahnya ya. Teman-teman tengok Oke, di Mister. bawahnya. Di sini sudah tersedia jawabannya dan pembahasannya dan juga nanti rekaman Zoom meetingnya. Baik, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Sampai bertemu di hari Jumat. Oke, Siap. Mister. Oke. Oke.